Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita semua udah kenal banget deh, lautan. Tapi, tunggu dulu. Di balik birunya yang luas itu, ternyata ada dunia yang penuh sama garis-garis tak kasat mata. Zona-zona tersembunyi, dan aturan-aturan yang super kompleks. Aturan ini ngatur semuanya loh, mulai dari ikan yang ada di piring kita, sampai perbatasan negara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, kalian lagi berdiri di pinggir pantai, ngerasain ombak nyapu kaki, terus kepikiran, sebenarnya laut itu mulainya di mana sih? Apa pas di pasir basah ini? Atau jauh di sana, di Cakrawala? Pertanyaan yang kelihatannya simpel banget ya, tapi ternyata ini tuh justru gerbang masuk ke dunia hukum, geografi, dan ekologi yang rumitnya minta ampun. Soalnya gini, garis pantai itu ya, bukan sekedar garis kaku yang kita lihat di peta. Ini tuh zona yang dinamis banget, tempat daratan sama lautan seolah-olah terus-menerus bernegosiasi. Nah, cara kita narik garis batas di tengah tarian mereka ini, itu dampaknya gede banget. Bisa ke ekonomi, lingkungan, bahkan bisa sampai ke perdamaian internasional. Oke, biar gampang, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Bayangin sebuah kota yang tata ruangnya rapi. Kalian kan nggak mungkin bangun pabrik pas di sebelah komplek perumahan, kan? Nah, lautan itu ya kurang lebih gitu juga. Ada zona-zonanya sendiri. Ada zona buat perikanan, ada zona buat konservasi, ada juga zona buat kedaulatan negara. Oke, sebelum kita berlayar lebih jauh, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami dulu, yaitu perairan. Ini tuh istilah umum buat semua area yang secara permanen ketutup air. Bisa genangan kecil, bisa juga samudra yang maha luas. Anggap aja ini kanvas besar kita buat gambar peta hari ini. Dan lihat deh, betapa beragamnya konsep perairan ini. Di satu sisi, kita punya ekosistem bakau di pesisir yang rimbun dan penting banget, tempat air asin ketemu air tawar. Nah, di sisi lain, ada danau di pedalaman yang tenang kayak gini. Beda banget kan kelihatannya? Tapi dua-duanya adalah bagian penting dari perairan di planet kita. Nah, sekarang yuk kita mulai perjalanannya. Kita bakal bergerak secara spasial, mulai dari darat, terus makin jauh ke laut lepas. Kita mau lihat gimana sih zona-zona ini ditata secara fisik. Diagram ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Saya tahu kelihatannya agak teknis ya di awal, tapi percaya deh, ini peta yang keren banget. Diagram ini nunjukin gimana geografi fisik dasar laut, kayak lereng dan datarannya, bersinggungan sama batas-batas hukum buatan manusia di atasnya. Tenang, kita bakal bahas satu persatu. Hal pertama yang mesti kita perhatiin di sini, itu namanya variabel X. Lihat deh posisinya di mana. Di daratan kan? Ini konsep yang wow, penting banget. Intinya, variabel ini mau bilang kalau laut itu nggak dimulai dari pantai. Laut itu dimulai jauh di pedalaman sana, di lahan pertanian, di kota-kota, bahkan di pabrik-pabrik kita. Apapun yang terjadi di darat, itu semua ngalir ke bawah dan ngasih dampak langsung ke kesehatan ekosistem pesisir. Ini bukti nyata kalau semuanya itu saling terhubung. Oke, kita mulai perjalanan kita dari tepi air ya. Kita mulai dari area yang paling kita kenal, yaitu lahan pasang surut. Tempat laut seakan-akan bernapas, maju mundur tiap hari, sama pesisir itu sendiri. Zona di antara pasang paling tinggi dan pasang paling rendah. Nah, pas kita gerak lebih jauh lagi ke laut, kita bakal ngelewatin yang namanya paparan benua. Anggap aja ini kayak terasnya benua yang kerendam air. Airnya relatif dangkal dan kaya banget sama kehidupan laut. Makanya, area ini penting banget buat perikanan. Oke, tadi kita udah memetakan daratan di bawah air. Sekarang kita tambahin satu lapisan lagi di atasnya, yaitu hukum. Karena begitu kita ninggalin daratan, pertanyaannya langsung muncul. Siapa yang bikin aturan di sini? Siapa yang berhak atas sumber dayanya? Nah, disinilah kita masuk ke dunia hukum laut internasional yang, wah, menarik banget. Di antara semua hukum dan perjanjian itu, ada satu angka yang selalu muncul. Angka yang jadi penentu batas ekonomi, pelindung sumber daya, dan kadang malah jadi penyebab sengketa internasional. Angka itu adalah 200. Angka 200 itu maksudnya 200 mil laut dari garis pantai sebuah negara. Nah, jarak inilah yang ngebentuk zona ekonomi eksklusif, atau biasa disingkat ZEE. Gampangnya, anggap aja ini kayak halaman belakang ekonominya sebuah negara di laut. Di dalam zona ini, negara itu punya hak eksklusif atas semua sumber daya alamnya, mulai dari ikan-ikan yang berenang sampai cadangan minyak dan gas di bawah dasar laut. Wah, ini urusan yang gede banget loh. Sekarang kita mundur sedikit yuk, lebih dekat lagi ke pantai. Kita lihat yang namanya variabel Y. Nah, ini adalah laut teritorial. Kalau tadi ZEE itu halaman belakang, yang ini bisa dibilang ruang tamunya. Di sini, kedaulatan sebuah negara itu hampir mutlak, sama kayak di daratannya. Lebarnya emang bisa beda-beda, tapi intinya ini zona dengan kontrol paling tinggi. Oke,
perjalanan kita belum selesai loh. Kita udah ngelewatin paparan benua, dan sekarang kita bakal terjun ke kedalaman yang sesungguhnya. Ke bagian lautan yang luas dan penuh misteri. Persis di ujung paparan benua yang dangkal tadi, dasar laut itu tiba-tiba anjlok, curam banget. Ini yang namanya lereng benua. Bayangin aja tebing raksasa di bawah air yang langsung ngebawa kita ribuan meter lebih dalam ke kegelapan laut. Nah, di dasar lereng yang curam itu, sedimen yang udah longsor selama ribuan tahun numpuk. Akhirnya ngebentuk lereng lagi, tapi yang ini lebih landai. Ini namanya tanjakan benua, semacam tumpukan puing kuno yang bikin dasar lautnya jadi agak rata. Dan akhirnya di ujung tanjakan itu, kita sampai di dataran abisal. Inilah dasar laut dalam yang sesungguhnya. Hamparan lumpur yang luas, dingin, dan gelap gulita yang nutupin sebagian besar planet kita. Ini dunia lain. Tekanannya luar biasa kuat, penghuninya makhluk-makhluk bercahaya, salah satu lingkungan yang paling ekstrim dan paling jarang dijelajahi di bumi. Jadi, kita udah jalan-jalan nih, dari darat sampai ke laut dalam. Udah lihat juga zona fisik dan zona hukumnya. Terus, apa gunanya ini semua? Kenapa sih kita repot-repot bikin garis-garis tak kasat mata ini? Jawabannya cuma satu kata, kelangsungan hidup. Coba kita lihat masalah yang nyata banget, polusi. Limbah dari kota yang nggak diolah, pupuk dari pertanian, semuanya itu ngalir ke sungai dan ujung-ujungnya sampai ke laut. Ini bukan masalah abstrak loh, ini nyata-nyata mencekik terumbu karang, menciptakan zona mati tanpa oksigen, dan meracuni makanan laut yang kita makan. Nah, disinilah pentingnya kita ngerti soal zona-zona tadi. Dengan sadar akan adanya variabel X, ingat kan zona pengaruh dari daratan, kita bisa berhenti cuma ngurusin gejalanya aja di pantai. Kita bisa bikin aturan yang lebih cerdas buat ngelola limbah itu langsung dari sumbernya. Jadi kita ngelindungin laut kita dari jauh di daratan sana. Masalah gede lainnya penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing. Tanpa batas yang jelas dan aturan yang tegas, ini jadinya kayak lomba siapa cepat dia dapat sampai habis. Armada-armada industri yang super canggih itu bisa ngeruk habis populasi ikan yang udah jadi sandaran hidup komunitas pesisir selama puluhan tahun. Ekosistem bisa hancur, mata pencaharian bisa hilang dalam sekejap. Dan sekali lagi, zonasi ini jadi solusinya. Zona ekonomi eksklusif ngasih wewenang buat negara untuk bilang, stop, ini sumber daya kami, biar kami yang kelola. Dengan adanya ZEE, mereka bisa nentuin kuota tangkap, bisa ngebatasin jenis alat tangkap yang boleh dipakai, dan bisa nutup area-area tempat ikan berkembang biak. Emang sih, ini bukan jaminan 100% berhasil, tapi ini alat paling kuat yang kita punya buat mastiin ikan itu masih ada buat masa depan. Jadi, kita udah lihat gimana lautan itu dibagi-bagi baik secara fisik maupun secara hukum. Dan kenapa pembagian ini penting banget buat pengelolaannya. Bisa dibilang kita udah dikasih peta jalannya nih. Pertanyaannya sekarang, yang tersisa buat kita semua, apakah kita benar-benar ngikutin petunjuk di peta ini untuk menavigasi masa depan lautan kita?